Halo, hai hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia, Bapak Ibu Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Hendra Gustia Prama, Guru kelas SD Negeri 1 Cilangkap, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, izinkan saya memaparkan demonstrasi kontekstual pada penerapan segitiga restitusi pada modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif yang dilakukan oleh guru ataupun orang tua kepada murid. Restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ada 3 tahapan pada segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Pada tahap menstabilkan identitas, pada aplikasinya, guru mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Selanjutnya, pada tahap validasi tindakan yang salah, setiap tindakan guru dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar, apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Selanjutnya, pada tahap menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Pada kasus pertama, Repilia tidak terima pekerjaannya, selalu dicontek oleh temannya. Ia marah dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak, Bapak memanggil saya? Waalaikumsalam ya. Iya Lea, Lea baik-baik aja kan? Alhamdulillah baik Pak. Ada apa ya Bapak memanggil saya? Oke, begini Lea. Tadi Bapak mendapat laporan dari ketua kelas. Katanya Lea habis bertengkar ya sama mereka. Kenapa ya Lea? Iya benar Pak, habisnya saya kesal dengan mereka. Tiap hari itu mereka sering mencontek kerjaan saya Pak. Kalau misalnya enggak dikasih hasil pekerjaannya saya, dia bilang saya orang yang pelit Pak dan maksa saya untuk kasih hasil pekerjaan saya Pak. Astagfirullah, ya wajar ya Lea sampai marah. Bapak juga pasti merasakan hal yang sama kalau ada di posisi Lea. Terus, apa yang Lea lakukan kepada mereka? Saya marah-marah kepada mereka Pak, dan tanpa sadar saya melempar bukunya ke tong sampah Pak. Aduh, melempar bukunya, Masya Allah. Kalau kayak gitu, pasti Lea punya alasan ya sampai melempar bukunya ke tong sampah. Bapak boleh tahu nggak alasannya apa? Iya Pak, masa iya saya biarin terus Rega ngecek terus pekerjaan saya? Rega nanti jadi keenakan dan gak mau berusaha Pak. Saya capek-capek ngerjain, dia malah enak tinggal ngalirkan rugi Pak saya. Jadi siapa yang gak kesal lihat kelakuannya Rega kayak gitu? Ya wajar ya, Lea pasti kesal, Lea pasti gak rela ya tugasnya dicontek terus. Bapak sih sebenarnya sangat menghargai tindakan Lea, tidak lebih buruk daripada tindakan yang tadi, seperti misalnya Lea memukul atau tindakan fisik lainnya. Nah, kalau menurut Lea, tindakan melempar buku ke tong sampah itu kira-kira tindakan yang baik nggak? Tidak Pak. Nah, menurut Lea, keyakinan apa yang Lea tidak patuhi dengan melempar buku Rega ke tong sampah? Saling menghargai dan menghormati sesama teman Pak. Nah, benar banget. Menurut Lea, menghormati dan menghargai sesama teman itu penting nggak?
Penting banget, Pak. Kalau menurut Lea penting, jadi keyakinan kelas apa yang harus dilakukan pada saat Lea lagi emosi atau marah? Harus bisa lebih sabar lagi, Pak. Betul sekali Lea. Kalau lagi marah itu kita harus lebih sabar lagi. Jangan emosi, harus berpikir jernih. Jangan pakai amarah. Oke Lea, bersedia tidak memperbaiki masalah ini? Baik, Pak. Saya akan memperbaiki masalah ini. Nah, karena Lea bersedia untuk memperbaiki masalah ini, apa yang akan Lea lakukan? Saya akan sabar dan tahan amarah. Dan misalnya ada teman yang mencontek lagi, saya akan laporkan ke guru. Nah, itu baru tindakan yang tepat. Jadi, kalau ada teman yang mencontek, Lea jangan langsung marah. Tapi, yang Lea lakukan ialah melapor ke guru ya. Karena masalah ini sudah selesai, Lea boleh balik ke kelas. Tetap semangat ya, Lea. Terima kasih, Bapak. Tidak kelas lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Lea, siswa kelas 5 dari SD Negeri 1 Cilangkap. Saya senang karena saya sudah diajak berdiskusi dengan guru saya. Dan di sini saya belajar untuk mengendalikan emosi dan belajar untuk bisa bersabar lagi. Akibat perilaku teman saya menyadari bahwa saya perlu banyak belajar untuk bersabar dan menghormati teman-teman berdasarkan kesepakatan yang telah kami sepakati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kasus kedua, nilai matematika Citra menurun. Citra juga jarang mengumpulkan tugas-tugas. Pada saat pembelajaran, Citra juga sering ketiduran sehingga tidak fokus dalam pembelajaran. Penyebabnya adalah Citra sering main scroll TikTok hingga larut malam. Berikut adalah skenario penyelesaian masalah menggunakan segitiga restitusi. Assalamualaikum Pak, Bapak memanggil saya. Waalaikumsalam Citra. Iya betul. Ada apa ya Pak memanggil saya? Oke, begini. Akhir-akhir ini, Bapak perhatikan nilai matematika Citra itu menurun dan Citra jarang mengumpulkan tugas-tugas. Terus, pada saat pembelajaran, Citra sering mengantuk. Iya Pak, saya juga merasakan hal itu. Saya kurang fokus dan sering mengantuk saat pembelajaran. Pantesan. Oh, pertama Bapak saya ucapkan terima kasih ya karena Citra udah jujur kepada Bapak. Bapak boleh tahu nggak kenapa Citra sering nggak fokus dan mengantuk pada saat pembelajaran? Iya Pak, akhir-akhir ini saya lagi suka main scroll TikTok hingga larut malam. Habisnya seru sih Pak, saya jadi lupa belajar dan waktu tidur saya jadi terganggu. Masya Allah, Citra, pantesan Citra sering mengantuk. Terus tugas-tugasnya jarang dikerjakan. Menurut Citra, apa yang dilakukan Citra itu baik enggak? Enggak Pak. Ya, tentunya dengan Citra tidak bisa membagi waktu dengan keseringan main TikTok hingga larut malam dan akhirnya lupa dengan tugas Citra dan tanggung jawab Citra. Kira-kira keyakinan apa yang kita lakukan? Tanggung jawab Pak. Iya betul Citra, karena Citra lalai akan tanggung jawab hingga lupa waktu, akhirnya tidak mengerjakan tugas-tugas. Untuk memperbaiki masalah ini, kira-kira apa yang akan kita lakukan? Saya akan berhenti scroll TikTok hingga malam Pak. Citra akan menyempatkan waktu untuk belajar dan akan tidur lebih awal Pak, sehingga bisa fokus lagi dalam belajar dan bisa memperbaiki nilai matematika saya. Nah, itu tindakan yang tepat. Jadi, Citra harus bisa membagi waktu ya. Sempatkan belajar minimal 30 menit setiap hari. Tidur lebih awal dan jangan lupa terhadap tugas-tugasnya ya. Karena masalah ini sudah selesai, Citra boleh balik lagi ke kelas. Tetap semangat ya, Citra. Terima kasih ya Pak.
Izin masuk kelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Citra, siswa kelas 5 dari SD Negeri 1 Cilangkap. Saya senang karena saya sudah diajak berdiskusi dengan guru saya, dan di sini saya belajar tanggung jawab. Dan saya berjanji tidak akan begadang main scroll TikTok hingga malam, hingga di sekolah tidak fokus dan malas mengerjakan tugas-tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.